Sementara itu, Komnas Perlindungan Anak menduga video mesum bocah dan perempuan dewasa ini dibuat oleh sindikat pedofilia profesional. Adapun motif pembuatan video ini tak lain untuk meraup uang. Menurut Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait, video yang dibuat bukan video amatir. Ia juga mengungkapkan video rekaman merupakan hasil kejahatan profesional yang dibuat sindikat pedofilia. Sindikat itu nantinya akan menjual video mesum ini kepada para pelaku seks menyimpang. Ini ada kayak apa namanya, kain beda itu. Tapi langsung lihat apa? Alas. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan akan mencari lahan baru pengganti sumber waras untuk membangun rumah sakit khusus kanker di DKI Jakarta. Selain memerintahkan dinas terkait untuk mencari lahan, Sandi juga membuka peluang kemitraannya dengan pihak swasta untuk rumah sakit khusus kanker ini. Saya lebih mendorong ke KBBU karena memang yang sumber waras yang sebelumnya juga konsepnya adalah KPBU. Dan saya ingin Pemprov punya banyak lahan. Jadi Pemprov tidak perlu membeli lahan lagi, tapi mencari lahan yang saya akan tugaskan Pak Kepala Dinas untuk melihat kemungkinan ini, untuk menggantikan lahan ini, karena kita juga ingin kerjasama dengan swasta atau swasta yang memiliki lahan. Pemprov bisa bekerja sama dalam suatu konsep kemitraan untuk menghadirkan rumah sakit ini yang sebetulnya sudah banyak sekali ditunggu oleh masyarakat. Jadi nggak usah beli lagi ya Pak, pakai lahan? Menurut saya pakai lahan yang sudah ada saja. Dimananya udah tahu Pak? Ini sekarang lagi di data dan saya juga membuka bagi swasta yang memiliki lahan. Jadi bukan hanya lahan yang milik Pemprov, tapi swasta yang memiliki lahan. Kita tidak akan beli, tapi kita kerjasama. Ya, misalnya selain TOD dan juga pembangunan loop lain yang ada di Jakarta, satu hal lagi yang dibahas adalah adanya pihak swasta yang berkeinginan untuk membangun LRT di kawasan Jakarta dan juga sekitarnya, di mana Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga menyambut baik keinginan swasta turut ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur di Jakarta. Dan hal ini juga menyambut rencana investasi PT Ratu Prabu Energi yang ingin membangun LRT di Jakarta dan sekitarnya. Sandi mengatakan PT Ratu Prabu sudah mengkaji proyek LRT yang ingin dibangun selama 2 tahun belakangan dengan melibatkan konsultan internasional. Perusahaan yang bergerak di dalam bidang energi, tambang, dan juga properti itu juga telah berkoordinasi dengan BPTJ dan juga Kemenhub terkait dengan proyek ini. Sebelumnya PT Ratu Prabu Energi berniat membangun LRT Jakarta dan sekitarnya sepanjang 400 km dengan nilai investasi mencapai 405 triliun rupiah. Pembangunan ini juga nantinya akan terbagi menjadi 3 fase. Ini rupanya PT Ratu Prabu itu sudah mengerjakan ini lebih dari 2 tahun. Menggunakan konsultan internasional yang saya dulu juga sempat menggunakannya. Sangat reputable, sangat ternama, namanya Bechtel Corporation. Jadi Bechtel ini mereka adalah perusahaan kelas dunia yang sudah mengkaji secara menyeluruh. Saya tanya sama Pak Burmaras dari Ratu Prabu, kok baru kali ini ke DKI? Karena ini sudah 2 tahun. Rupanya selama ini Pak Burmaras dan Ratu Prabu memfinalisasi kajiannya dan berkoordinasinya dengan Kementerian Perhubungan dan BPTJ. Saya bilang tolong dipastikan agar rencana ini sinkron. Dia kalau nggak salah udah investasi ratusan miliar hanya untuk studinya saja. Jadi menurut saya kita pastikan bahwa rencana swasta untuk membangun ini bisa terakomodir dan kita alhamdulillah ada swasta yang mau membangun untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno Senin pagi menyempatkan diri berolahraga pagi bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui apa yang akan dibahas oleh 2 pejabat negara ini, kita akan bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juga juru kamera Muhasin Jalal dari Balai Kota Jakarta. Ya, Tezar, apakah Anda sudah mendapatkan informasi apa saja yang dibahas oleh Sandiaga Uno dan juga Menteri BUMN Rini ini? Ya, Popi dan juga pemirsa, memang tadi sebelum
dan ke Balai Kota Rini Sumarno, Menteri BUMN dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyempatkan diri untuk melakukan jogging pagi di kawasan Silang Monas dan tadi juga sempat sarapan bersama sebelum akhirnya tadi Sandiaga Uno sampai di Balai Kota sekitar pukul 8 dan juga ia menjelaskan mengenai apa yang dibahas dengan Rini Sumarno tadi pagi pada saat sarapan. Sandi mengatakan memang secara garis besar yang dibahas dengan Rini Sumarno adalah terkait dengan proyek infrastruktur yang ada di Jakarta dan juga ia menegaskan kembali mengenai komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang ada di Jakarta dan juga terkait dengan percepatan proyek-proyek yang ada di Jakarta. Sandi memang tidak menjabarkan secara rinci apa saja yang dibahas dengan Rini Sumarno, tapi tadi ketika kami tanyakan mengenai apa saja yang dibahas, setidaknya ada 3 proyek yang kemudian dibahas Sandi dan juga Rini. Yang pertama adalah terkait dengan TOD atau Transit Oriented Development, yang kedua adalah pembangunan loop line atau jalan lingkar layang kereta api di wilayah Jakarta, dan yang ketiga adalah terkait dengan fase baru LRT di mana ada pihak swasta yang menawarkan diri untuk membangun LRT di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita akan bahas satu persatu. Memang yang pertama adalah terkait dengan TOD sendiri, yang kita tahu bersama bahwa beberapa kali baik Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno juga menyebutkan ingin membangun konsep TOD ini di beberapa wilayah di Jakarta, misalnya saja di Pasar Tanah Abang. TOD ini sendiri sebenarnya adalah untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi umum yang ada di Jakarta, di mana cita-cita yang ingin dituju adalah tentunya adalah untuk mengurangi kendaraan pribadi yang ada di Jakarta sambil kemudian menciptakan hub-hub baru atau kemudian menciptakan ruang usaha bagi para pedagang kecil dan juga menengah dengan menciptakan suatu keramaian di TOD ini atau di tempat-tempat tertentu, misalnya di Pasar Tanah Abang. Kemudian yang kedua adalah loop line, di mana loop line ini merupakan lingkar layang bagi kereta api, dan tadi Sandiaga Uno sendiri menjelaskan bahwa nampaknya terlalu lelah dan juga terlalu banyak keluar uang jika kemudian Pemprov DKI Jakarta harus membangun underpass dan juga flyover di setiap persimpangan sebidang antara kereta api dan juga kendaraan bermobil atau kendaraan bermotor begitu. Dan Sandiaga Uno sendiri bercita-cita untuk membangun loop line di Jakarta, sehingga kemudian ia nilai ini akan lebih efektif jika dibandingkan harus membangun underpass dan juga flyover di seluruh perlintasan sebidang di Jakarta. Dan kalau kita lihat memang loop line ini sendiri sudah ada di Jakarta, tapi hanya dari Manggarai ke kota, dan ini pun terakhir kali dibangun pada 1992. Jadi nantinya ini akan meminimalisir persimpangan sebidang yang ada di Jakarta, sehingga tentunya ini juga akan meminimalisir kemacetan dan juga tingkat kecelakaan kereta api atau antara kereta api dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan berikut kita dengarkan bersama ini pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terkait dengan pertemuan dengan Rini Sumarno tadi pagi. Bertemu dengan Bu Menteri, kita ingin mempercepat pembangunan infrastruktur tentang TOD, dan ada juga satu yang sangat-sangat krusial yaitu elevated loop line. Jadi kita ingin mempercepat bersama dengan PT Kereta Api Indonesia karena perpresnya sudah diterbitkan. Jadi Pemprov bersama PT KAI akan mengambil inisiatif untuk memastikan, karena banyak sekali persimpangan-persimpangan ini yang mengakibatkan kemacetan. Jadi kita akan angkat lintasan kereta ini dalam konsep elevated loop line yang mudah-mudahan tahun ini bisa mulai diinisiatifkan. Kebetulan BPTJ sudah akan memulai kajian detailed engineering design. Daripada setiap kali kita membangun flyover dan underpass, itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita lebih baik angkat lintasan keretanya menjadi elevated, sehingga itu juga akan menimbulkan integrasi yang lebih baik, dan ada konsep TOD yang lebih berdampak kepada pengurangan kemacetan dan juga lebih berdampak tentunya terhadap penciptaan lapangan kerja. Progres pembangunan Bendungan Ragnamo di Kupang, Nusa Tenggara Timur telah mencapai 100%. Pembangunan mega proyek yang dicanangkan pemerintah Jokowi JK itu secara simbolis akan dilakukan pengisian Bendungan Ragnamo oleh Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya pada 8 Januari di Kupang.
Beginilah kondisi pembangunan Bendungan Ragnamo yang berada di Kecamatan Amabi Oeveto, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang pengerjaannya telah rampung 100%. Sejak peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 lalu, pembangunan Bendungan Ragnamo ini termasuk cepat dan melampaui target yang ada. Karena sesuai perencanaan awal pengerjaan, proyek yang menelan anggaran mencapai angka 700 miliar ini akan selesai pada tahun 2019 mendatang. Ragnamo merupakan satu dari 7 bendungan yang telah dan akan dibangun Jokowi di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur yang selalu dilanda bencana kekeringan setiap tahunnya. Sesuai data yang ada, luas bendungan Ragnamo ini mencapai angka 147 hektar dengan tinggi bendungan 36 meter serta panjang puncak bendungan yang mencapai 449 meter. Diharapkan dengan keberadaan bendungan ini akan memasok air bersih kurang lebih 1.000 liter dan akan menuntaskan penyediaan air baku sehingga akan menjadi solusi bagi pengembangan di sektor pertanian dan juga peternakan. Selain itu, proyek irigasi sepanjang belasan kilo yang dibangun agar dapat mengaliri air dari bendungan ini pun saat ini telah selesai dan mengakses hingga pemukiman warga di Kabupaten Kupang. Besarnya penyediaan debit air yang akan dihasilkan dari Bendungan Ragnamo ini dapat dipastikan akan mampu meningkatkan hasil pertanian dan peternakan warga sekitar. Saat ini warga sudah bisa melakukan 3 kali panen hasil pertanian dibandingkan sebelumnya hanya 1 kali saja. Target yang diharapkan itu harapannya 3 kali panen, 3 kali setahun ya, 3 kali setahun. Minimal 2 kali tanam padi, 1 kali palawija. Jadi yang tahun semester ketiga itu palawija. Tapi kalau nanti misalkan curah hujan seperti tahun kemarin sampai sekarang diperkirakan 1 tahun bisa 3 kali panen. Bendungan ini nanti rencananya mempunyai kapasitas 14 juta meter kubik dan ini nanti akan berfungsi untuk menampung air pada waktu musim hujan dan bisa dimanfaatkan pada sepanjang musim kemarau. Karena kita tahu bahwa di NTT ini memang air merupakan komponen yang sangat dibutuhkan terutama pada musim kemarau. Kini di wilayah NTT telah dibangun 2 bendungan, diantaranya ialah Bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang dan juga Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu. David Wilson, kontributor Berita 1, Kupang, Nusa Tenggara Timur.